Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Mega Rita Santiwardani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 kelas 97B dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu saya Bapak Zubairi, guru mapel seni budaya kelas 7 dan kelas 8 dari SMP N Sukorambi. Nah, di sini saya dan Pak Zubairi akan melaksanakan kegiatan observasi, namun terlebih dahulu saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Saya bersama Pak Zubairi. Beliau adalah guru seni budaya yang ada di SMP N Sukorambi. Beliau mengajar kelas 7 dan kelas 8. Tujuan pembelajaran hari ini Pak Zubairi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses kegiatan belajar mengajar, di mana nantinya Pak Zubairi dalam kegiatan observasi tersebut bisa saling percaya diri sehingga memberikan yang terbaik pada siswa. Nah, di sini Pak Zubairi sebelum melaksanakan kegiatan observasi di kelas, adapun tujuan Pak Zubairi untuk melaksanakan kegiatan observasi ini apa, Mas Zubairi? Karena materi ini tentang menggambar alam benda, tujuan yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan komposisi alam benda. Jadi alam benda di sekitar kita itu siswa mampu menjelaskan apa saja dan bagaimana. Yang kedua adalah mengetahui komposisi alam benda. Karena alam benda, maksudnya benda yang ada di sekitar kita itu mempunyai berbagai macam komposisi, sehingga siswa mampu mengetahuinya. Yang ketiga adalah, yang terakhir adalah mampu membuat gambar model. Dalam hal ini tentunya yang digambar adalah alam benda yang ada di sekitar kita. Jadi siswa mampu menggambar model-model apa benda-benda yang ada di sekitar lingkungan rumah kita. Gitu. Kemudian kira-kira area pengembangan yang tidak dicapai nantinya apa saja? Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi komposisi alam benda secara jelas dan mudah. Jadi mudah dipahami oleh siswa. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman dan kemampuan. Jadi nantinya yang akan dinilai adalah nilai pengetahuan dan keterampilan. Jadi nantinya mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa itu harus diterapkan juga ya. Nah, kemudian selanjutnya Pak Zubairi, strategi apa yang dipersiapkan Pak Zubairi nantinya dalam kegiatan observasi tersebut? strategi yang saya siapkan yang pertama adalah menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap, karena ini adalah bekal bagi guru. Yang kedua adalah memberikan contoh nyata agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan benda seperti itu. Yang ketiga adalah guru menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi itu yang perlu dipersiapkan. Jadi nantinya semoga pelaksanaan observasi Pak Zubairi bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan ya Pak Zubairi ya. Ya. Kira-kira nanti kegiatan observasi akan dilaksanakan kapan Pak Zubairi? Hari Jumat, jamnya jam 1.2 di kelas 7C. Baik Pak Zubairi, nantinya kita akan melaksanakan kegiatan observasi bersama-sama dengan siswa ya Pak Zubairi. Semoga kegiatannya lancar sesuai harapan dan bisa meraih yang terbaik. Terima kasih. Demikianlah hasil observasi pra-observasi saya dengan Pak Zubairi mata pelajaran seni budaya di kelas 7. Sampai berjumpa di kegiatan observasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak.
Tangan lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semua ya? Siapa lagi? Satu lagi. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya mari kita berdoa dengan keyakinan masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Sikap sempurna. Sebelum kita berdoa, marilah kita berdoa menurut konsep kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ya kan? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang alam benda, di mana seperti yang direncanakan kemarin bahwa hari ini kita akan belajar tentang seni rupa, ya. Yaitu dengan terkait dengan seni rupa. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah kamu bisa menjelaskan tentang alam benda. Alam benda itu ada alat atau benda yang ada di sekitar kita. Contoh misalkan di depan ada tas bunga, ada gambar apa di pojok atau pintu atau tempat sampah, itu merupakan salah satu benda alam atau alam benda. Kemudian kamu juga mengetahui komposisi dari alam benda tersebut. Itu terbuat dari apa, bentuknya bagaimana. Kalau dilihat dari sudut sisi kelihatan seperti apa, itu namanya adalah bagian dari komposisi alam benda. Yang berikutnya adalah kamu terakhir bisa menggambar dengan teknik yang kamu inginkan, yaitu terutama hari ini adalah bisa menggunakan teknik arsip, teknik busel, ataupun pointilis atau menggunakan titik-titik. Paham ya? Tuh. Tapi sebelum itu, mari kita hari ini supaya kita bisa memulai pelajaran dengan sebaik mungkin, anak-anak semuanya kalian lakukan kegiatan yang membuat kalian rileks. Yang pertama adalah silakan kamu duduk. Sekarang duduk dengan santai, posisi duduknya santai. Jangan tegang duduknya, jangan posisi tangannya jangan bermacam-macam. Silakan posisi tangannya duduknya. Nah, duduknya belakangnya duduk belakangnya. Nah, jadi posisi duduknya hari ini kalian silakan lihat saya. Posisinya seperti ini. Kamu duduk seperti ini. Nah, santai, relax, ya. Supaya kalian pikirannya bisa fresh. Karena dari rumah kamu tujuannya belajar supaya belajarnya bisa maksimal. Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan ambil nafas dulu. Santai, santai. Keluarkan pelan-pelan. Keluarkan pelan-pelan. Sudah?
nafas sebentar lewat mulut. Hirup udara lagi lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Pelan-pelan. Jangan begitu. Duduknya yang santai. Jangan sendiri, tapi biasa saja. Duduknya santai. Ini jangan taruh di bawah. Nah, ulang lagi. Hirup udara pelan-pelan dari hidung. Semuanya hirup. Pelan-pelan keluarkan. Sekali lagi, pelan-pelan. Hidup. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Sekali lagi. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Ya, selesai. Bagaimana? Apakah keadaannya lebih baik setelah kalian melakukan kegiatan ini? Sama aja, Pak. Ya, lebih baik. Kenapa? Kecuali kamu gerakannya ada yang salah. Setelah ini kamu seperti yang direncanakan, hari ini kalian akan belajar tentang alam benda. Tapi sebelum saya mulai, apakah kamu sudah membawa bukunya? Silakan dibuatkan. Sudah? 14-15 dulu yang PKS-nya. Sudah? Sudah. Dibuka halaman 14-15. Sudah ya, komposisi alam benda. Nah, sudah ketemu? Sudah. Ada yang belum ketemu? Sudah ketemu ya? Saya mulai halaman 14-15. Saya jelaskan tentang komposisi alam benda ini. Lalu kamu ketahui bahwa menggambar itu adalah kreativitas untuk membentuk imajinasi atau gambar yang dihasilkan oleh kalian yang dituangkan dalam buku gambar. Nah, terkait dengan pembelajaran alam benda ini, kamu bisa perhatikan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Paling gampang contoh di sini di depan itu ada yang paling setiap dari kamu bisa perhatikan. Salah satu contohnya adalah apa ini? Kotak apa? Pensil. Kotak pensil. Dilihat semuanya, perhatikan sini. Kotak pensil ini terbuat dari apa? Plastik. Ketika dilihat sisinya dari depan, dari samping kanan dan samping kiri, kira-kira ini sama enggak? Tidak. Tidak. Sama apa tidak? Tidak. Kalau tidak percaya, yang dari sini bentuknya dari depan seperti apa? Kamu. Kotak ya? Coba dari sebelah pojok sana, kan kelihatan sisi kayak ini. Kelihatan apa? Hah? Kelihatan kalau sana kotak, dari sana kelihatan segitiga. Nah, kenapa bisa berbeda? Padahal bentuknya sama kalau dilihat dari depan. Kalau dari samping seperti segitiga.
3 karena sudut pandangnya berbeda. Paham ya? Sama aja. Contoh, kamu lihat gajah. Gajah, kalau kamu lihat dari depan kelihatan apanya? Wajahnya. Kelihatan belalainya panjang. Oh, ternyata gajah itu belalainya panjang. Kalau dari belakang kelihatan apa? Bokongnya. Ekornya. Kalau ditanya yang dari depan sama belakang, suruh jelaskan. Coba jelaskan bentuk gajah. Yang depan pasti akan jawab gajah itu ada belalainya panjang, hidungnya ya. Kemudian telinganya. Tapi kalau sisi yang melihat dari belakang, otomatis yang melihatnya akan menciptakan gajah itu berbeda. Oh, ternyata gajah itu pantatnya lebar misalnya, ya kan? Ekornya panjang. Oh, ditanya, gajah ada belalainya ada? Kenapa? Nah, lihatnya dari belakang. Itulah namanya sudut pandang. Jadi realitanya seperti itu. Makanya kalau punya teman, salah satunya punya teman, kalau temanmu misalnya dinilai, jangan dinilai jeleknya saja, dinilai bagusnya juga. Karena kamu tidak bisa melihat seorang itu langsung memutuskan baik dulu, tidak bisa. Karena setiap orang itu punya kelebihan dan masing-masing. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang coba kamu lihat benda yang ada di sekitar kamu sekarang dari posisi tempat kamu duduk. Boleh jendela, boleh bangku, boleh apapun. Terserah kamu lihat apa saja. Apa? Ya, tergantung kamu lihat ya. Kalau misalnya kamu yang lihat apa ini? Bangku. Karena apa yang kamu lihat nanti itu yang kamu gambar. Paham ya? Makanya saya tanya, tuh kamu lihat apa? Tuh jendela. Bentuknya apa? Kalau beda itu lihat apa tadi? Bangku bentuknya apa? Segi panjang. Ambianto, yang dilihat apa? Oja. Bentuknya apa? Lingkaran. Maka dari itu terlihat dari sisi mana kamu yang sebelah sini. Jangan ke sana. Kamu lihat apa? Semuanya sudah ada yang dilihat dan punya bayang-bayang sudah apa yang mau digambarkan? Paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya, dengarkan, perhatikan sini. Setelah kamu melihat, tentunya kamu nanti akan membuat gambar tersebut. Ya kan? Nah, untuk menggambarnya itu menggunakan teknik yang berbeda-beda, ya kan? Yang pertama, dengarkan, ada teknik menggambar namanya teknik Dussel. Apa itu teknik Dussel? Ada yang bisa jawab? Apa? Ya, teknik Dussel adalah teknik bagaimana Pak? Caranya perhatikan. Perhatikan semuanya yang disebut teknik Dussel. Kamu sekarang bawa pensil. Di pensil dilihat. Ini perhatikan. Al, kamu bawa pensil? Kenapa dah bawa? Lupa. Karena dilihat pensilnya dulu. Pensil itu dilihat di situ ada kode. Biasanya ada kode B dan A. Coba dikeluarkan dulu pensilnya semuanya. Nah, ya. Bentar. Sudah, keluarkan. Kalau sudah, dilihat dulu. Di pensilnya dilihat dulu. Pensilnya lihat dulu.
pensil itu ada kode ya? Ya. Punya aku kodenya apa? B. B. Ada yang enggak? Ada yang enggak? Ada yang enggak tidak? Nah, kamu tahu artinya B itu apa? Bukan. Kalau kamu lihat, dengarkan semuanya, perhatikan. Di pensil ini ada kode, itu ada tujuannya. Kenapa dibuat kode seperti itu? Kalau B, dengarkan, B itu menandakan bahwa pensil ini lunak. Paham ya? Kalau H itu berarti keras. Kalau keras itu kalau ditulis atau dibuat untuk menggambar, itu gambarnya tidak tebal. Karena ini yang hitam ini ujungnya ini keras. Kecuali yang B itu karena itu kode B, maka dia ketika dibuat untuk menggambar, dia hanya tulisan atau gambarnya akan lebih hitam. Lebih hitam. Nah, ini saya kembalikan. Jadi ini siapa ini? Nah, sekarang coba kamu pakai pensilnya, kemudian keluarkan kertas gambarnya dulu. Coba. Nah, ya, kita. Ya, jadi hari ini kamu bisa menggambar dengan 3 teknik. Yang pertama menggunakan teknik busel atau teknik gosok. Ya, setelah kita garis bisa digosok, bisa pakai tangan atau pakai kain. Tapi pakai tangan juga bisa, karena itu bisa menimbulkan efek gelap dan terang. Ya. Yang kedua bisa menggunakan teknik asir seperti biasa kamu buat. Ya. Yang ketiga adalah kamu bisa menggunakan poin ini atau menggunakan titik, tergantung selera pilihan. Nah, sekarang sesuai dengan posisi kamu duduknya di mana, kamu bisa melihat benda alam yang ada di kelas ini. Tergantung sudut pandangmu melihat. Paham ya? Tuh, silakan kamu bisa memulainya dengan menggambar dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Jangan lupa untuk buku gambarnya dibuat di cat, kanan, kiri, atas dan bawah. Paham ya? Silakan bisa dimulai. Ya, gambarnya gambar realistis alam benda di sekitar ya. Asli. Kalau kamu bisa boleh potret, boleh landscape. Kalau potret posisinya segini ya. Jadi, tapi kayaknya dari sini ya. Hampir segini lah.
Sama kan? Gini aja. Ya. Di garis Ini sama ini sama ini sama ini sama. Yang penting itu kan apa ya, gaya pencahayaan kayak ini sederhana. Cuma kalau ada baterainya kan bagus. Bisa dikit-dikit. Paham? Jendela, itu kan jendela. Kan gampang. Makanya kalau temboknya dibuat gelap, jendelanya dibuat terang. Digosok itu saya bantu. Ini ya, kalau misalkan kamu buat jendela, ini dibuat benar temboknya, ini dibuat terang. Ini tidak apa-apa, tapi jadinya ini ya, yang ini tuh dibuat hanya di sini. Kamu lihat jamnya udah mana? Temboknya ada di bawah. Kamu sama gambar cuma. Ini namanya teknik busel. Jadi kelihatan hijau lagi. Kayak ini. Kalau saya langsung ya langsung gini kan. Kamu buat ini jendela, jendelanya kan bagus, sesuai dengan standar. Kalau kamu buat ada yang sesuai kamu. Kalau begitu kamu kan sesuai dengan dua dimensi. Ini kalau kamu hasilnya harus sama. Kalau ini gini, ada yang begini. ada niat sih. Pak, gambar jam enggak apa-apa. Kaca-kaca. Dia punya. Dan bagusnya kayak ini. Perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil gambarnya. Yang pertama dari kelompok sini dulu. Ayo silakan. Setelah saya gambarkan dengan teknik busel, gambarnya kelihatan gelap dan sebagainya dan kelihatan bagus.
Nah, silakan. Jadi setelah menggunakan teknik busel, gambarnya jam yang dibuat ini contohnya anak-anak, jadi kelihatan gelap dan terangnya ya, karena ini pakai teknik busel atau teknik busel. Paham ya? Nah, berikutnya dari kelompok sini. Saya menggambar papan tulis menggunakan teknik arsir. Hasilnya bagaimana? Bagus, lihat terangnya dan gelapnya. Nah, jadi tergantung selera masing-masing. Berikutnya, Saya menggambarkan jendela menggunakan teknik busel atau menggosok. Terlihatnya bagus. nah ya. Jadi seperti hasilnya ya. Beda hasil arsir dengan gosok. Kalau arsir kelihatan guritan-guritannya. Kalau busel gosokannya kelihatan terang dan gelapnya. Jadi kalian sudah bisa menyimpulkan dari apa yang dipresentasikan oleh salah satu teman dari kalian. Jadi hasilnya memang kelihatan ya. Untuk yang kesimpulan, kalau tadi itu adalah hasil dari penjelasan itu. Sekarang kesimpulannya dari kelompok sini dulu. Bagaimana? Yang ini suaranya agak lantas. Bagaimana? Menggambar adalah aktivitas yang membentuk informasi atau gambar yang ada berdasarkan serta sebagai salah satu bentuk ekspresi. Seiring berkembangnya zaman media serta alat untuk menggambar langit-langit. Jika ada perubahan untuk gambar perkembangan bahan dari alam, dengan maksudnya tarik atau Ya. Jadi gambarnya sekarang karena dengan berbagai teknik maka gambar yang dihasilkan bermacam-macam hasilnya. Berikutnya yang dari kelompok ini yang di tengah kesimpulan. Alam benda menjadi salah satu objek yang ada dalam seni, gambar atau rupa. Alam benda umumnya berupa gambar benda yang dibentuk oleh alam atau buatan tangan manusia. Ya. Jadi karena benda di sekitar kita itu bermacam-macam, ada yang memang sudah disediakan alam, ada yang benda yang harus diciptakan oleh manusia dengan bahan alam. Jadi itu perbedaannya. Jadi benda-benda alam di sekitar kita itu adalah benda-benda yang dihasilkan oleh manusia, ada yang memang disediakan oleh alam. Dan itu kita bisa menggambarnya tergantung kita dari mana kita mau melihat sisi mana. Itu adalah bagian dari benda alam. Seperti itu. Berikutnya yang dari kelompok utara. Teknik busel biasa disebut dengan teknik gosok. Teknik ini dilakukan dalam menggosok gambar menggunakan tangan atau kertas. Ya, karena kamu tadi menggunakan teknik yang gosok, maka otomatis teknik busel adalah teknik yang digunakan untuk menggosok. Bisa menggunakan tangan, bisa ya kapas boleh, katembat juga boleh. Tergantung kamu bahannya ada apa. Jadi anak-anak, dengarkan. Setelah kalian mempelajari teknik busel, teknik gosok, kemudian teknik arsir dan pointilis, dari ketiga itu yang paling mudah untuk kamu buat yang mana? Busel ya. Teknik busel. Itu teknik busel namanya, teknik gosok. Nah, setelah kamu membuat yang teknik busel, kira-kira kalau disuruh buat lagi selain dari yang kamu lihat di dalam kelas ini, kira-kira yang ingin kamu buat apa? Tanaman ya? Ya. Kalau menggunakan tanaman, otomatis maka hasilnya lebih bagus. Kenapa? Karena tanaman itu bagian-bagiannya bermacam-macam. Ada daun, ya, ada bunga, ada batang. Kalau menggunakan teknik busel, maka gambarnya juga semakin menarik. Mungkin itu ya untuk pertemuan hari ini. Apabila kita
bisa membuat kalau hari ini alam benda di depan bisa ragam bias berupa flora ataupun fauna. Ya, itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang berkenan, ada yang misalnya ada kekurangan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.